Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan limpahan karunia-Nya kita bisa melaksanakan acara penyuluhan yang bertemakan bahaya seks bebas bagi remaja di pagi hari ini. Penyuluhan akan dibawakan oleh mahasiswi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Intan Triaulia selaku MC penyuluhan pada pagi hari ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara penyuluhan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua membaca materi yang akan dipandu oleh moderator, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat penutupan. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada moderator untuk membantu jalannya acara penyuluhan pada pagi hari ini. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada acara hari ini akan dilaksanakan penyuluhan yang bertemakan bahaya seks bebas bagi remaja yang akan dijelaskan oleh Intan Putri Aulia selaku pemateri. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Aulia, mahasiswi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Hari ini saya akan menjelaskan penyuluhan kesehatan mengenai bahaya seks bebas bagi remaja. Jadi, apa sih itu seks bebas? Seks bebas itu adalah hubungan seks atau hubungan badan di luar nikah yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi jelas ya, hubungan seks ini dilakukan secara bebas dan pastinya menyalahi aturan. Karena itu nggak seharusnya remaja melakukan seks bebas terlebih dahulu, khususnya yang belum mempunyai status pernikahan. Lanjut. Nah, selanjutnya apa aja sih faktor-faktor yang bisa memicu perilaku seks bebas? Di sini ada 9 faktor. Langsung aja ke faktor yang pertama, yaitu lingkungan keluarga. Nah, faktor keluarga itu yang paling penting, bisa dilihat dari cukup enggaknya pendidikan agama, terus kasih sayang dan perhatian orang tua, terus juga bisa dilihat dari bagaimana keteladanan yang orang tua berikan kepada anaknya. Sudah banyak juga nih kasus-kasus karena kurangnya pengawasan dan kasih sayang orang tuanya, beberapa remaja jadi mencari pelarian di luar rumah. Dan sayangnya pelarian ini berakhir ke seks bebas. Terus yang kedua ada lingkungan masyarakat. Jadi nggak cuma di lingkungan keluarga aja ya, lingkungan masyarakat juga berpengaruh. Contohnya gaya hidup negatif orang-orang di sekitar kita. Contohnya seperti orang-orang yang mabuk-mabukan dan pekerja seks komersial. Terus yang ketiga ada lingkungan pergaulan. Seperti yang kita tahu ya, remaja itu selalu mau tahu, selalu mau mencoba hal baru. Jadi remaja akan menirukan apa aja yang dilakukan teman-teman di sekitar mereka. Tapi nggak jarang juga nih, remaja malah menirukan hal-hal yang negatif, yang nggak seharusnya mereka lakukan. Karena pergaulan yang terlalu bebas inilah yang bisa menjerumuskan remaja ke perilaku yang terlarang, contohnya seks bebas. Lanjut, yang keempat, ada kurangnya pendidikan agama. Jadi mempelajari ilmu agama itu penting ya, supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Lanjut, yang kelima, kurangnya pendidikan seks. Nah, kekurangan informasi juga memungkinkan remaja kurang paham nih dengan bahaya dari melakukan seks bebas. Dan akhirnya masuk ke lingkungan beresiko dengan melakukan perilaku berbahaya untuk kesehatan mereka. Selanjutnya ada gaya hidup. Nah, gaya hidup remaja yang zaman sekarang ini nih, yang seringkali selalu diikuti dengan dunia malam seperti clubbing, minum minuman keras, merokok, itu semua bisa memicu perilaku seks bebas bagi remaja. Nah, selanjutnya ada pengaruh kebudayaan barat. Nah, remaja ini seringkali mencontoh gaya hidup barat yang liberal dalam pergaulan mereka, terutama remaja-remaja di kota besar Indonesia yang berbudaya ketimuran. Nah, jadi saling berlatar belakang nih, nggak cocok sama kebudayaan Indonesia. Lanjut, kondom yang terjual bebas. Bebasnya penjualan kondom-kondom di apotek sekitar ini juga seringkali disalahgunakan oleh remaja. Karena kebanyakan remaja melakukan seks bebas hanya untuk bersenang-senang, jadi mereka seringkali memanfaatkan bebasnya pembelian kondom ini untuk mengurangi resiko hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang terakhir ada kemajuan teknologi atau internet. Kemajuan zaman juga diikuti kemajuan teknologi yang memudahkan semua orang untuk mengakses internet. Baik sisi positifnya maupun negatifnya, termasuk situs terlarang nih yang dapat dengan bebas diakses oleh remaja dan disalahgunakan. Nah, selanjutnya, jadi bagaimana kita menyikapi perilaku seks bebas? Remaja itu harus cerdas dalam meminimalkan hal-hal yang merangsang, yang mengekang nafsu dan menguasainya. Remaja juga harus bisa menjaga diri dan menanamkan konsep hidup yang benar. Selain itu, remaja juga bisa membiasakan diri nih melakukan hal-hal yang berbau positif dan mendalami ilmu agama, supaya kita sebagai remaja mengetahui lebih banyak hal-hal yang baik dan yang buruk, sehingga tidak menjerumuskan diri ke dalam lingkungan yang negatif. Nah, selanjutnya ada pencegahan seks bebas. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, memahami dampak negatif seks bebas. Contohnya seperti meningkatkan risiko terjangkit penyakit AIDS, stres, sampai depresi.
Terus yang kedua, memilih lingkungan yang positif. Jadi kita harus bisa memilih lingkungan yang memberikan efek positif kepada kita, yang nantinya akan sangat berperan nih dalam membentuk karakter serta perilaku keseharian kita sebagai remaja. Nah, yang ketiga, memantau pergaulan. Hal ini bisa dilakukan dengan memperhatikan dengan siapa remaja bergaul, memperhatikan sikap teman-teman sepergaulan, dan introspeksi diri. Seberapa besar sikap individu remaja ikut berubah setelah bergaul dengan teman-teman mereka. Terus yang keempat, menjalin hubungan akrab antara orang tua. Hal ini penting ya, karena hubungan yang renggang dengan orang tua cenderung dapat memicu remaja ke perilaku seks bebas. Terus yang terakhir, beraktivitas positif. Contohnya bisa dengan mengisi waktu-waktu luang dengan mengikuti kursus, belajar, memulai usaha baru, berbisnis, atau menciptakan berbagai karya baru, sampai kita tidak punya waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, di materi terakhir ada bahaya seks bebas. Di poin pertama ada perkawinan usia muda. Hal ini biasanya dilakukan karena harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, dan ternyata dampaknya juga banyak loh. Antara lain karena ketidaksiapan psikis dan mental, sehingga menyebabkan pertengkaran. Selain itu juga, si wanita juga dapat menderita berbagai penyakit, karena organ kelaminnya belum siap untuk melahirkan. Nah, di poin kedua ini ada kehamilan di luar nikah. Jika terjadi kehamilan, maka yang bersangkutan juga harus siap untuk menjadi orang tua, yang tentunya membawa banyak konsekuensi. Contohnya harus kehilangan kesempatan menyelesaikan studi atau sekolah, mencarikan nafkah untuk keluarga, kesiapan psikis untuk menjadi kepala keluarga, dan masih banyak lagi. Jadi nggak mudah nih untuk menjadi orang tua. Terus di poin ketiga ada pengguguran kandungan atau aborsi. Aborsi sendiri secara medis memiliki banyak resiko ya, apalagi kalau dilakukan secara ilegal. Dampaknya bisa berupa pendarahan, kerusakan organ rahim, sampai kemandulan. Lalu di poin keempat ada resiko kesehatan mental. Selain beresiko secara fisik, aborsi ini juga berpengaruh secara psikis dan mental seorang wanita. Nah, yang terakhir penyakit menular seksual seperti gonorea, chlamydia, herpes, infeksi jamur, sifilis, HIV atau AIDS yang belum ada obatnya nih. Penyakit-penyakit ini biasanya terjadi karena perilaku berganti-ganti pasangan saat seks bebas. Nah, itu tadi materi penyuluhan kesehatan tentang bahaya seks bebas bagi remaja. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kak, saya mau bertanya, Iya, Dari, persilahkan. apa saja dampak negatif dari seks bebas ya, Kak? Jelasin. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan saya coba jawab ya. Jadi bahaya seks bebas ini antara lain dapat meningkatkan aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan tadi, meningkatkan jumlah kematian ibu dan anak karena pada dasarnya di usia remaja rahimnya belum cukup kuat ya. Terus terjangkit penyakit menular seksual, salah satunya AIDS, lalu bisa juga berisiko pada kesehatan mental, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan mengevaluasi jalannya acara penyuluhan. Yang pertama, hasil dari penyuluhan ini adalah bahwa seks bebas adalah hubungan seks di luar nikah yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, yang memicu perilaku seks bebas antara lain lingkungan keluarga, masyarakat, dan pergaulan, kurangnya pendidikan agama dan seks, pengaruh gaya hidup dan budaya barat, dan lain-lain. Seks bebas dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah, pernikahan usia muda, meningkatnya aborsi, resiko kesehatan mental, dan terjangkit penyakit seksual. Selanjutnya saya akan bertanya kepada audiens apa saja bahaya dari melakukan seks bebas. Kak, saya mau jelasin. Tadi yang saya tangkap dari materi yang Kakak jelasin itu, bahaya seks bebas itu dapat menaikkan angka kematian ibu dan anak. Terus merusak mental juga ya. Lalu terjadinya aborsi, Kak. Ya, itu sih Kak yang kamu dapatin dari materi Kakak berikan kepada kami. Baik, terima kasih kepada Ulfa dan Monda yang telah menjawab pertanyaannya. Semoga penyuluhan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada evaluator. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator, pemateri, serta evaluator yang telah mengisi pada acara penyuluhan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku MC mohon undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.